Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fayayul hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiah, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian rutin subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kitab Riyadhus Shalihin yang masih di bab tahrimuz zulmi. Ini kebetulan kalau di hadis ini hadis yang ke-223. Kalau yang di ini, yang di kitab yang dulu saya ngaji itu di 218. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna minal muflisu. Dalam nuskhah yang lain, dalam tulisan yang lain, atadruna mal muflisu. Ada pakai ma ke atas itu, ma al muflisu. Ada yang tulisan nuskhahnya man al muflisu. Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, atadruna minal muflisu, atau atadruna mal muflisu. Nih istifham, atadruna a istifhamiyah bimakna hal.
atadruna atau hal tadruna, begitu. Apakah kalian tahu man al-muflisu? Siapakah orang yang bangkrut, orang yang melarat? Jadi muflis dari falas, dari ada fulus, gitu-gitu kan. Nanti kalau ke kita jadi inflasi, ya, dari kata af'ala, jadi infa'ala, infalasa, yanfalisu, infilasan, jadi inflasi. Keren juga bahasa Arab. Jadi ini, siapakah orang yang muflis, siapakah orang yang bangkrut, siapakah orang yang rugi, istilahnya begitu. Qalu, mereka menjawab, ay minas sahabah, setengah dari para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Muflis itu menurut kami itu adalah man la dirhama, orang yang dia tidak ada dirham, tidak punya dirham sama sekali, wala mata'a, dan tidak ada harta benda sama sekali. Itu dianggapnya muflis. Dan ini maklum ketika apa yang ditanya ini, atadrunal muflis ini, mereka menjawab dengan ya seperti apa yang mereka tahu secara umum. Jadi sahabat menjawab ya secara umum, biasanya muflis itu ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta benda, gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, meneruskan lagi, dan beliau setelah bertanya, faqala, kemudian beliau bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang melarat, min ummati, dari umatku. Jadi ummati di sini itu sudah di dalam tafsir di sini, tafsir hadis dikatakan min ummati, maksudnya adalah umat ay minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan ummati berarti umat Nabi kita Muhammad SAW yang beriman. Di sini. Jadi jawaban ummati ini adalah minal mu'minin. Jadi muflis dari umatku man ya'ti, yaitu orang ya'ti, yang dia nanti akan datang. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala salat. Di sini sawabi solatin, ya gitu diterangkan begitu. Kemudian wasyamin, dia membawa puasa, maksudnya membawa pahala puasa. Wazakatin, dan zakat. Jadi zakat di sini banyak sekali, ada zakat wajib, sunnah, dan sebagainya. Berarti di sini dimaksudkan adalah apa saja selain, yaitu selain sholat dan puasa, ini zakatin. Wa ya'ti, dan dia datang, wa qad syatama, dan sungguh dia dalam keadaan dulunya itu syatama, itu mencaci maki. Syatama di sini bisa menjadi dia adalah syabah, dia menyerupakan seseorang dengan sesuatu, itu bisa. Biasanya mencaci orang itu gimana? Biasanya kan diserupakan dengan sesuatu, ya kan? Orang itu berpakaian sumbang samping dikatakan gembel, berarti dia serupa dengan gembel. Atau yang mungkin yang kemarin-kemarin sudah berlalu itu diserupakan sesuatu dengan binatang. Ingat Pak ya, pas waktu kemarin rame-ramenya di era mau pemilu, ada istilah cebong sama kampret, ya kan?
berarti itu juga syatama, menyerupakan sesuatu. Jadi mencaci maki, oh dasar cebong, dasar kampret. Dua-duanya, mau yang mulai, yang balas, dua-duanya akhirnya saling mencaci dan memaki. Wa qad syatama hada, dan dia orang tadi, dia itu mencaci maki hada kepada, dikatakan di sini al-madlum. Kalau dulu ngaji saya al-madlum, yaitu orang yang dizalimi. Orang bisa jadi orang dicaci maki kan diam saja. Jadi yang dizalimi, yang dicaci maki. Ada diterangkan di sini juga ketika ini wa syatama hada, bisa jadi itu tadi kemudian wa qadhafa hada, diteruskan aja. Wa qadhafa hada, dan dia qadhafa itu adalah menuduh orang dengan berzina, itu namanya qadhafa. Karena kenapa dengan qadhafa, yaitu menuduh berzina, karena ini adalah sesuatu yang sangat berat. Walaupun nanti berikutnya ada tuduhan-tuduhan yang di bawah itu juga termasuk. Ini ngambil yang paling berat. Wa qadhafa hada, dan dia menuduh berzina hada kepada orang yang dituduh atau yang dizalimi. Wa akala mala hada, dan dia memakan mala hada, harta hada orang yang dizalimi. Di sini diartikan makan itu karena biasanya yang kita lihat itu, orang itu kalau kita lihat makan harta orang lain, itu adalah yang umumnya seperti itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan merusak harta orang lain. Tidak harus dimakan, bisa jadi dihancurkan, bisnisnya ditenggelamkan dan lain sebagainya. Itu adalah wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, dan dia safaka itu diartikan ahroko, mengalirkan. Jadi dan dia mengalirkan darah ada orang yang dizalimi. Jadi membunuh tanpa hak, tanpa ada alasan yang benar, kecuali kalau peperangan yang memang ada hal-hal yang mungkin terjadi, mungkin tukang pancung, itu kan bisa jadi kan, dia membunuh orang karena tugas, mungkin penembak mati, hukum yang dihukum mati, ya bisa jadi. Nah di sini wasafaka dama hada, dia mengalirkan darah orang yang dizalimi. Wa daraba hada, ini lebih turun lagi, memukul, dan dia memukul hada, maksudnya orang ini, yaitu orang yang dizalimi. Fayu'ta hada, kemudian yu'ta itu diberikan, fayu'ta kemudian diberikan. Apa hada mablum, orang yang dizalimi tadi diberikan min hasanatihi, dari pahala kebaikannya, kebaikan orang yang berbuat zalim kepada yang dizalimi. Wa hadza min hasanatihi, dan juga diberikan orang yang dizalimi tadi min hasanatihi, dari pahala kebaikannya. Kan itu tadi kan dua tadi. Fa in faniyat, maka jika telah habis hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya atau pahala dari kebaikan-kebaikannya, qabla ayyaqdiya atau ayyuqda ma alaihi, sebelum diberikan, sebelum
ditunaikan atau sebelum dia menunaikan dari apa yang ada pada tanggungannya, kebaikannya udah habis, udah diberikan kepada orang tadi yang dizalimi. Nah, sebelum amalnya itu sebelum ditunaikan semua, amal kebaikannya ini udah habis karena sudah dikasihkan ke orang yang dizalimi. Maka ukhidha min khotoyahu, maka diambil dari dosa-dosa mereka, yaitu mereka orang yang dizalimi tadi, dosanya diambil, faturihat, kemudian dilemparkan dosa mereka tadi alaihi, atasnya, atas orang yang zalim. Bisa jadi di sini dengan akhoda min khotoyahum, bisa dia mengambil sendiri, jadi bisa jadi dengan arti seperti itu. Karena nanti di akhirat nanti itu adalah Allah kan sudah berjanji bahwa di dalam Al-Quran juga ada bahwa nanti di hari kiamat nanti tidak ada dirham, tidak berlaku dirham, malah dirhama, tidak ada dirham, nggak ada tebusan, nggak ada apa yang dibuat untuk menggantikan dirham. Itu adalah amal kita. Jadi nanti poin amal kita itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi tadi. Nah, kemudian kalau faturihat itu tadi dilemparkan kepadanya, faturihat alaihi, maka diberikan tadi dosa-dosa mereka yang dizalimi kepadanya. Summa turiha, kemudian dia dilemparkan. Kalau bahasa Jawa dulu diuncalake, sangat keras kan. Summa turiha, kemudian dia dilemparkan finnari, ke dalam neraka. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Rawahu meriwayatkan hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Ini sebenarnya gampang dan jelas bahwa qala ba'dul arifin inda hadzal hadis. Ini pendapat ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang ahli ma'rifat. Beliau mengatakan dalam hadis ini adalah tasdid, itu penekanan keras di dalam hadis ini. Dan bagi orang-orang yang berakal itu bahwa ujung dari ancaman atau akhir dari ancaman ini, bahwa sesungguhnya manusia itu sedikit sekali yang selamat dari amal perbuatannya, dari perbuatan riya maupun dari godaan syaitan. Ini penting sekali ini. Sedikit orang yang selamat itu dari perbuatan maupun ucapan. Dan apabila ada seseorang yang selamat itu, kemudian sedikit orang yang selamat tadi, dia selamat dari menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mungkin tidak riya dalam perbuatan maupun perbuatan, dia selamat di perbuatan maupun ucapan. Tapi dia bisa jadi nanti kan sedikit sekali orang yang dia selamat dari menyakiti hati makhluk. Nah, kemudian fa idza kana yaumul qiyamati wa qad salimat lahu khoslatun ma'akillati salamatiha tolaba khosmikatil kal hasanati. Nah, apabila nanti ada yang selamat, umpama selamat itu baginya itu selamat dengan sedikit keselamatan tadi, selamat tapi sedikit keselamatan, ibaratnya kita itu melakukan suatu kebaikan-kebaikan,
Itu banyak nanti justru malah hilang di tengah jalan ibaratnya. Kalau ada selamat, selamanya cuma sedikit. Maka oleh karena itu, untuk sebagai pengganti tamengnya itu adalah diambil dari pahala kebaikan orang tersebut. Kalau amalnya banyak, Pak, diambil masih banyak. Kira-kira kan seperti itu. Itu adalah orang yang mereka umpamanya benar-benar dia itu di malam hari mereka selalu qiyamul lail, di siang hari mereka puasa. Kalau tadi ada seperti itu, ada yang untuk bayar, begitu kan kira-kira. Tetapi kalau kita malah cenderungnya justru banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, umpama baiknya dikit, jeleknya banyak. Lah kira-kira gimana? Itulah orang yang muflis. Yang banyak aja bisa muflis, bisa rugi, bisa bangkrut, apalagi yang amalnya sedikit. Naudzubillah ya Pak Ibu. Semoga kita terhindar dari semua itu. Mohon ampun kepada Allah, cepet-cepet kalau memang ada hak-hak adami kita mohon dihalalkan. Karena apa? Kalau tidak cepet-cepet di sini dihalalkan, diselesaikan, takutnya nanti di akhirat nanti kita nggak dapat apa-apa. Kan seperti itu. Ini kita itu kan apa ya, sering ngumpulin barang-barang haram, sering makan barang haram, barang syubhat yang tidak jelas halal atau haramnya. Kadang-kadang begitu Pak ya. Orang-orang kan sama-sama bareng-bareng makan ini kayaknya juga dinikmati saja gitu kan. Masa sih haram kayak gitu kan, kira-kira kan itu seperti itu. Remeng-remeng lah kayaknya, sah-sah saja menurut ukuran umum. Tetapi sebenarnya kalau kita itu sudah dikasih bahwa yang haram itu bayinun, halal itu bayin, haram itu bayinun. Yang haram jelas, halal juga jelas. Nah, yang diantara itulah yang kita sulit untuk membedakan. Dan orang yang bisa membedakan itu adalah orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu dijernihkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang selalu seperti itu, maka dia akan dikasih suara kolbunya untuk bisa membedakan halal maupun haram. Insya Allah seperti itu. Pasti kita nggak enak loh Pak. Makan sesuatu kayaknya ini haram atau halal, kayaknya cenderung ke haram. Nah, itu gitu kan? Anda yang bisa membedakan dengan kolbunya. Selalu ingat zikir kepada Allah, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itu begitu pinter nganulah. Kita udah ahli ibadah, semuanya udah lakukan ahli kebaikan, tapi ternyata penyakit itu tidak bisa dihindari dari kita. Makanya pentingnya kita untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga minta maaf. Bisa jadi ini ya contoh kita sendirilah. Mungkin kita dengan tanpa sengaja menyakiti pasangan kita. Bisa jadi Pak ya. Ibu tanpa sadar menyakiti suaminya. Atau mungkin suaminya kepinginnya membahagiakan istri, tapi ujung-ujungnya malah sakit hati tanpa kita sadari. Oleh karena itu, ya memang sebaiknya dalam keluarga itu saling minta maaf dan memaafkan. Jangan kalau kau tidak minta maaf maka tidak saya maafkan. Tidak pernah saya maafkan. Kalau itu nanti justru memberatkan diri sendiri. Maka sebelumnya dari sekarang, mumpung masih ada umpama yang punya pasangan yang masih ada, maafkanlah mereka.
Jadi semuanya harus diloskan. Seandainya engkau ada salah kepadaku, maka aku ikhlaskan semua. Juga ibunya juga begitu. Jadi nanti tidak memberatkan di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Pak ya Ibu ya. Atau mungkin kepada anaknya, anak kepada orang tua. Kadang-kadang kita itu kan jengkel kepada anak dan sebagainya. Padahal anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang itu kita jengkel, dibilangin begini nggak bisa. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian untuk kita padahal. Dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kecil yang ada di hadapan kita. Belum ke tetangga, saudara, rekan kerja, dan lain sebagainya. Hadis yang berikutnya, wa an ummi salamata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakunal alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdilahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qat'atan minan nar. Hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi Ummu Salamah itu beliau ini adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumi. Beliau adalah Hindun, putrinya Abi Umayyah Al-Makhzumi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innama ana basyarun, sungguh aku basyarun, itu adalah manusia, manusia biasa, dalam arti kebiasaan, punya sifat basyariyah, punya sifat kemanusiaan, ya tidur, yang makan, yang beristri, yang kerja, dan sebagainya. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sungguh kalian takhtasimuna itu kalian mengadukan masalah. Yang dimaksud ini adalah kalian saling bertikai, kemudian mengadukan hal itu kepadaku agar aku memberikan keputusan untuk kalian. Itu takhtasimu. Jadi kalian ngaduinlah suatu permasalahan karena bertengkar, bertikai, ngaduin kepadaku. Wala'alla ba'dukum, wala'alla artinya menawa-menawa kalau orang Jawa. Menawa itu ya apa istilahnya itu? Barangkali gitu. Barangkali ba'dukum, sebagian kalian, wala'alla ba'dukum gitu. Dan barangkali sebagian kalian, ayyakuna, dia ayyakuna adalah alhana. Alhana itu lebih pandai untuk menutur katakan, membuat kata-kata lebih bagus, lebih pinter, ya itu kan. Yang satunya mungkin nggak bisa nyusun kata-kata yang bisa meyakinkan. Bihujjatihi, dengan hujahnya, dengan dalilnya, dengan buktinya, min ba'din, dibanding sebagian yang lain. Ada orang mungkin sama-sama bermasalah, kemudian dia ngadu kepada Rasulullah. Satu orang pinter ngomong, pinter menghadirkan saksi dan bukti, sementara yang satunya lugu, polos, nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kayaknya saya enggak. Lah buktinya mana? Enggak ada buktinya, tapi saya yakin saya enggak. Gitu-gitu kira-kira gimana? Kemudian faqdi, gitu, dari kata aqdi, kodo yakdi, dari faqdi, kemudian aku memutuskan. Jadi
Sehingga aku memenangkan, gampangnya, lahu pada perkaranya. Ma binahwi ma asma'u, dengan sesuai dengan yang aku dengar, gitulah. Binahwi ma asma'u. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Faman, barang siapa qada itu yang aku memutuskan lahu padanya bihaqqi akhihi, dengan hak saudaranya, hak kebenaran yang harusnya pada seseorang, tapi aku putuskan karena dia pinter ngomong, akhirnya saya menangkan. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku memotong untuk dia qit'atan, sepotong, minan nari, dari api neraka. Jadi ini Nabi itu kan maksum, masa bisa memutuskan sesuatu salah sih? Nabi di sini itu maksudnya adalah beliau itu sebagai basyariah, sebagai uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah ini untuk orang-orang seperti kita nanti. Bisa jadi melakukan sesuatu yang salah. Kalau Nabi tidak sampai dalam arti salah yang sampai dosa, itu enggak pernah. Kesalahan-kesalahannya itu memang Allah sengaja agar itu nanti menjadi uswatun hasanah. Bisa jadi nanti kan kita bertengkar, berselisih, kemudian mengadukan ke Pak Hakim. Nanti hakim itu memutuskan. Nah, ini maksudnya nanti sebagai uswah. Nah, bisa jadi nanti seorang hakim itu tahu persis bahwa bapak ini itu benar, tapi dia tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti. Jadi, karena seperti itu, mau tidak mau seorang hakim itu pasti dia memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Nggak bisa terus, enggak, saya cenderung dia itu yang benar. Nggak bisa begitu. Kalau di persidangan itu mana bukti-bukti atau istilahnya pinter ngomong, itu bisa dimenangkan. Sekarang pun bisa juga dengan duit dan sebagainya bisa menang. Dengan lihainya, dengan kata-kata, dengan duit, dengan ini, wah, akhirnya bukti itu ada. Bisa menghadirkan saksi gara-gara ada duit. Kalau yang tidak ada duitnya, dia bersaksi tanpa ada duit, takut dia nggak dapat apa-apa, malah kena getahnya. Kan gitu kan kira-kira kan. Kalau dibayar kan lain, kadang-kadang tidak berbuat pun akhirnya mau untuk bersaksi. Nah, kalau dia lihai, pinter itu tadi, maka ya otomatis seorang hakim itu memutuskan sesuai dengan bukti yang ada di depan mata atau kata-kata yang dengarkan. Atau kita mungkin ya istilahnya itu biasanya kan ditulis kalau di pengadilan sebagai bukti real kan begitu. Nah, kalau seperti itu kemudian diputuskan, hakim memutuskan, hakim mungkin nggak salah karena berdasarkan bukti yang ada. Tetapi orang yang memenangkan suatu kasus, dia itu pasti bisa menyadari itu, sadar bahwa itu sebenarnya dia itu salah. Dalam hatinya pasti tahu itu, tapi kasusnya dimenangkan. Nah, kalau seperti itu, maka sebenarnya si hakim ini sudah memberikan potongan kepada orang itu. Kalau itu diambil tidak sesuai haknya, dia itu adalah mengambil potongan dari api neraka, sepotong dari api neraka. Maka berat itu nanti di persidangan Pak ya. Gimana? Pernah ngalamin di persidangan? Itu pengacara itu begitu lihainya untuk memutarkan kata apa-apa. Saya dulu itu pernah ada orang yang wartawan. Pak, kalau wartawan itu biasanya sering jebak ya Pak. Saya begituin. Menjebak sih enggak, dia bilang gitu. Ya cuma digiring-giring aja, nanti kalau sudah
ambang ambang jurang kita jorokin sekalian. Dia bilang begitu. Masya Allah, itu malah lebih kejam gitu Pak. Gitu. Kadang-kadang ya, jadi wartawan ya ada baiknya ada buruknya itu tadi. Tidak semua wartawan itu bagus. Mancing-mancing kata-kata Pak ya. Kan ada pancingan-pancingan yang jitu kan Pak ya. Untuk menjebak seseorang kan. Akhirnya kena. Orang yang tidak salah kadang-kadang bisa disalahkan karena ungkapan kata. Jawabnya kurang pinter ya gitu kan. Ada orang yang dia itu sebenarnya salah karena pinter menutup diri untuk berbicara secara wah kami tidak berhak untuk mengungkapkan keseluruhan di dalam apa itu masalah ini ya, secara umum itu nanti di persidangan saja dan sebagainya kan gitu Pak ya. Wah aku pinter-pinter mah kalau orang dari hukum saya yakin itu udah pinter lah untuk berbicara agar dia tidak terjerat hukum kira-kira seperti itu. Nah ini Rasul itu memberikan gambaran aku ini adalah seorang manusia biasa. Zaman dahulu zaman Nabi juga ada seperti itu. Makanya di peristiwa itu ketika Aisyah itu difitnah berselingkuh, ya kan? Itu kan sangat-sangat, pokoknya menggemparkan di seluruh Madinah gitu. Rasul walaupun yakin bahwa Aisyah itu tidak akan berbuat seperti itu, tapi nunggu bukti-bukti dulu kan, keluar bukti ini, oh yang cerita ini, akhirnya turun ayat bahwa Aisyah itu adalah orang yang suci, orang yang gitu-gitu kan. Tidak berselingkuh dan sebagainya. Itu berdasarkan wahyu tapi lama itu. Nunggu waktu lama. Sampai Abu Bakar itu malu sekali. Dibuat malu, pokoknya bahayalah kayak gitu itu. Sekalipun kayaknya cuma omongan, tapi kalau itu sudah bergulir menjadi bola api, wah itu nanti sulit untuk diluruskan lagi. Butuh waktu. Muttafaqun alaih, dan ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Karena ini al-hana itu a'lama, maksudnya lebih pinter, lebih ngalim dalam berolah kata, berdebat dan sebagainya, itu al-hana. Itu kira-kira. Hadis yang berikutnya wa an Abi Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Ibnun dan Umar. Jadi Ibnu Umar itu asalnya itu Abdullah bin Umar. Jadi Umar itu juga sahabat, anaknya juga sahabat. Ini makanya di sini kalau hadis wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu an. Gitu. Beliau berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazala, seseorang mukmin tidak senantiasa tidak berada fi fuskhotin, di dalam ini la yazalal mu'minu fi fuskhotin, fi fushatin pakai hak ya. Seseorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan min dinihi, dari agamanya, malam yusib, selagi dia tidak berbuat atau melakukan atau mengalirkan, menumpahkan gitu, bisa daman, darah haroman yang diharamkan, selagi dia tidak membunuh orang yang diharamkan.
Ini kalau kita lihat itu, kalau orang sudah pernah bunuh, maka dia akan seakan aku dah membunuh orang dan lain sebagainya. Itu ada perasaan-perasaan lain kan Pak ya. Seakan-akan dia tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidupnya itu selagi dia hidup itu merasa tertekan terus, tidak merasa lapang. Seseorang itu selalu, jadi orang yang beriman itu dia itu kalau nggak bunuh orang itu hatinya lapang, enak. Tapi kalau pernah bunuh, apalagi bunuhnya itu tanpa alasan yang benar, itu hatinya akan sempit, merasa dia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara psikologis memang begitu Pak. Sekalipun nanti ada dalil-dalil dari Al-Quran yang mengatakan itu, di sini dinyatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Tapi tidak bisa dipungkiri pasti hati kita akan terganggu itu. Makanya jangan sekali-kali bunuh orang. Sekalipun nanti Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Bisa jadi memang, tapi itu kan tidak jelas. Tidak jelas dalam arti apakah ada jaminan bahwa kita betul-betul mendapat rahmat dari Allah. Sekalipun itu tadi, kita tetap tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam beragama nanti begitu. Makanya ini dalam hak-hak seperti itu, membunuh di sini ada yang mengartikan membunuh secara benar-benar membunuh. Ada yang lebih lagi itu mungkin dianggapnya ringan, tapi sebenarnya itu lebih kejam dari membunuh, yaitu membunuh karakter seseorang. Ya Pak ya. Kalau orang sudah dibully dan kemudian dicaci maki orang, gimana Pak? Itu kan betul-betul terbunuh itu karakternya. Mau dibunuh karakternya maupun secara lahiriah, yaitu membunuh dengan betul-betul membunuh, dengan membunuh meniadakan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa seseorang. Itu hidupnya pasti merasa bersalah. Apalagi dia belum dihalalkan orang yang dibully itu. Makanya kalau kita nanti hati-hati di dalam share berita-berita seseorang. Kita mungkin nge-share sesuatu, kita sudah minta maaf pada orang yang kita bully umpama. Tapi nanti buntutnya mereka juga nge-share. Wah, itu kita untuk menghentikan itu susah sekali. Kalau sudah jalan Pak Ibu susah. Makanya ada itu triknya agar kita itu terbebas. Kalau kita mau nge-share sesuatu, bacalah ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau begitu kira-kira kalau yang sesuatu yang sifatnya tidak jadi kan Pak ya. Baca sholawat, baca apa kalau mau nge-share. Ya, kira-kira seperti itu. Maka banyak-banyak berzikir di akhir zaman ini. Dosa-dosa itu lebih mudah, juga pahala juga lebih gampang didapatkan. Nge-share sesuatu yang baik, dibaca orang, bermanfaat, berpahala Pak ya. Tapi begitu juga dengan dosa dan kesalahan juga sangat-sangat mudah. Berikutnya hadis ini yang terakhir dalam bab ini. Hadisnya pendek. Wa an Khawlata binti Thamirin al-Ansariyati. Wa hiya imra'atu Hamzata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamati. Hadis dari Khawlah binti Thamir al-Ansariyah. Ini Khawlah ini waya imra'atu Hamzata, dia itu adalah istrinya Hamzah. Hamzah ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putranya
siapa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Kalau paman ya berarti adiknya ayahnya kan gitu. Jadi Hamzah ini sepantaran dengan Nabi. Makanya ketika perang juga ya sepantaran lah, selisih-selisih enggak banyak gitu. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Khawlah, beliau adalah istri Hamzah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau Khawlah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Sesungguhnya orang-orang, ini rijalan ini laki-laki, orang-orang laki-laki, tapi di sini bukan laki-laki saja, orang-orang rijal dikatakan itu adalah mencakup laki-laki maupun perempuan. Yatakhawwaduna, yang mereka itu mentasarrufkan. Jadi ada orang yang mentasarrufkan, istilahnya itu punya wewenang untuk ibaratnya dia itu pejabat atau apapun, dia pejabat mungkin di masjid, mungkin apa kayak gitu, itu yang dia itu pegang kendali, kemudian dia ada wewenang untuk menyalurkan, itu yatakhawwaduna. Mereka mentasarrufkan fi malillahi, di dalam harta Allah, maksudnya harta orang yang beriman. Malillah di sini adalah harta Allah, maksudnya harta orang yang beriman secara umum. Karena nanti harta umum yang dimiliki oleh orang yang beriman itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita orang yang beriman, yang ngaku iman itu hati-hati. Hati-hati dalam menasarufkan harta ini, walaupun harta ini nggak ada yang punya orang banyak, orang beriman gitu. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Falahumun nar, maka bagi mereka an-naru, neraka, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Alhamdulillah ini Pak, hadis terakhir dalam bab ini, dan alhamdulillah di Dalilul Falihin ini jilid 1 udah hatam. Ini kadang ada 4 jilid. Jadi Riyadhus Shalihin itu di tafsir hadis ini itu ditafsirkan di Dalilul Falihin ini itu menjadi 4 jilid. Ini udah 1 jilid. Alhamdulillah. Masih 3 jilid tapi. Udah berapa tahun Pak saya di sini? Udah lama Pak ya. Saya nggak ngitung itu kapan. Kalau di Dalilul Falihin 3. Kitabnya yang asli cuma kecil ini. Tapi kalau tidak pakai tafsir hadis ini, sering-sering kita itu memahaminya keliru. Maka sebaiknya kalau memahami hadis tidak langsung ambil hadis ini, karena otak kita, pengetahuan kita kan jarang hafal hadis, Quran, sebab turunnya Quran, sebab nuzul, sebab wurud, gitu kan. Yang tahu adalah para ulama. Maka sebaiknya kita ambil yang begini, biar nanti tidak salah mengartikan dengan ngikutin hawa nafsu kita atau olah pikir kita. Jangan sampai nanti, ya seandainya ini kan sudah ada tanggung jawab ulama-ulama yang terdahulu. Kita bacakan doa suratul Fatihah kepada para ulama, guru-guru kita yang telah menguraikan hadis dan sebagainya. Mudah-mudahan amal jariah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang ditanyakan, Pak? Di luar yang Ustaz sampaikan
Monggo. Ini pertanyaan yang mungkin perlu jawaban-jawaban yang bijak, karena dua-duanya baik, itu kan Pak ya. Selalu kita mohon perlindungan kepada Allah dengan selalu mohon a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saya sampaikan karena apa? Kebaikan dengan kebaikan. Kenapa kita selalu dengan mohon perlindungan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Baca Al-Quran begitu Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena amal perbuatan walaupun itu kebaikan, itu rentan untuk diselewengkan oleh syaitan. Baik sama baik. Sebelum masuk ke itu tadi, kita melakukan kebaikan yang lain dulu, biar nanti masuk ke situ Pak ya. Kita diundang orang untuk mengaji, mendoakan tahlilan. Kebaikan Pak? Baik. Di rumah anak kita sakit, kita merawat dia, kebaikan Pak? Kebaikan. Ketika kita meninggalkan anak, kemudian kita ikut doain di sini, kebaikan. Orang yang kita hadiri dia bersyukur karena kita mau datang. Tapi di dalam kebaikan itu terselip sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Di rumah istri mungkin akan kerepotan kalau nungguin sendiri. Maka si istri kemudian, kenapa bapak tidak pending dulu, nggak usah berangkat, anak lagi panas. Padahal dua kebaikan. Di dalam melakukan satu kebaikan, kadang-kadang bisa jadi itu mengkhianati kebaikan yang lain. Ya kan gitu Pak ya? Ini dalam hal Nah dari situ kemudian ketika itu Quran dan zikir. Mungkin orang yang menyalahkan orang yang zikir, apalagi tidak suka berzikir, nanti dia akan mengatakan begini, bukankah Al-Quran itu kalamullah, lebih utama daripada zikir. Kenapa zikirnya tidak berhenti mendengarkan Al-Quran? Yang lain lagi beda lagi. Zikir ini adalah kewajiban, seakan-akan sudah menjadi rutinitas yang dia lakukan. Nah ketika sudah dilakukan secara rutinitas, seakan-akan menjadi kewajiban, apalagi murid-murid thariqah, ya Pak ya. Maka itu kemudian akan jadi dilema, pilihan-pilihan yang sangat sulit. Maka di situ kemudian diatur kebijakan-kebijakan. Seandainya orang baca Al-Quran, dia ingin baca Quran apa untuk membacakan Quran untuk orang lain. Nah ini yang perlu itu. Tata hati kita sendiri. Sebenarnya Quran itu kan dibaca, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran nanti akan di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada orang pembacanya. Harusnya pembacanya dulu diutamakan. Nah kemudian kalau ketika orang ada baca Quran, orang ini dalam keadaan tidak ada aktivitas yang berguna, maka ketika ada orang baca Al-Quran itu dengarkan, fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dengerin, perhatikan, semoga kamu mendapatkan rahmat, karena memang dia tidak ada aktivitas kebaikan. Nah kemudian nanti yang bisa membedakan itu adalah untuk memilih ya, mana yang terbaik itu adalah qalbu kita.
Kalbu kita kepingin ini apa? Kepingin itu. Kalau misalnya bisa ditinggalkan, bisa ke sini bisa. Tapi seorang pembaca juga harus bijak. Ketika dia membaca, utamakan untuk diri sendiri. Seandainya orang lain mau mendengarkan, syukur alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Kecuali kalau sudah diprogram. Contoh, di masjid ini 1 bulan sekali ada Sima'atul Quran 30 juz. Maka utamakan yang seperti itu. Kira itu Pak ya. Itu siap jadi kesepakatan gitu kan. Waduh, memang kita sudah ngundang orang untuk Sima'an Quran, ya nanti dikirnya belakangan, dikalahkan. Tapi kalau pribadi-pribadi masing-masing, ya kalau bisa tidak terganggu ya bagus. Karena orang yang berzikir itu, setahu saya itu kalau orang zikir itu atau baca Quran, ketika dia berzikir dengan asyiknya, maka suara-suara di sampingnya itu sudah tidak terdengar. Dalam arti kita tidak terganggu. Maka memang ada anunya. Maka para aulia illah zaman dahulu itu ada yang berzikir itu justru malah dia itu nonton bola, nonton ini, nonton itu gitu. Untuk ngetes zikirnya itu betul-betul bisa masuk atau tidak. Dulu orang yang biasa baca Quran itu ada orang Kudus itu. Dia itu seorang kiai, habaib. Dia itu ada apa itu? Ada sesuatu yang kebiasaan yang menurut para ulama-ulama yang lain itu dianggapnya sesuatu yang nyeleneh. Jadi dia itu setiap hari ini dia itu nonton bioskop. Gitu. Aneh kan Pak ya? Nah pas waktu hal yang genting ngawinin anaknya itu dia juga bilang begini, Bapak semuanya mohon maaf para tamu sekalian, saya sudah ini karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka dengan terpaksa saya tinggalkan para tamu undangan. Dia nonton bioskop. Ternyata pernah juga ketahuan itu orang ini itu ternyata itu pernah tidur, ketiduran di bioskop itu. Dia itu pakai sarung double kayak gitu. Ketika dibangunin, ternyata dia itu masih pegang Quran, Qurannya jatuh. Jadi latihan dia itu untuk tidak terganggu itu adalah dengan membaca sesuatu yang di luar nalar gitu. Nah itu nanti kemudian kita ya saling toleran dalam arti ambil tengah. Seandainya seseorang baca Quran, maka dengarkanlah dengan kita. Kalau terlalu kenceng nanti takut ya justru menjadi riya. Zikir pun juga seperti itu. Jangan kalau memang ada yang kalau di masjid sektor 2 Pak Ibu itu memang bagian Quran sono jum, bagian zikir-zikir sini, bagian apa itu yang mudzakarah sana ada kelompok masing-masing yang dia itu memfokuskan sesuatu. Kalau bisa diatur begitu, mungkin itu lebih bijak. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak ya, Ibu. Ya. Mudah-mudahan itu Allah alam bisawab jawaban saya. Kalau ada kesalahan saya, mohon maaf. Tuh, udah Pak? Udah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau itu kebenaran datangnya dari Allah, akan ada kebaikan. Dan kita ambil dan kita praktekkan. Kalau itu kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kekhilafan. Marilah kita baca istighfar 3 kali, kemudian baca alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.